Tunggu karena lagi azan. Ya, kenapa zoomnya gini? Halo, sudah terdengar suara saya? Nggak masalah. Terdengar, Pak. Oh, Pak. terdengar. Ini kan masih ada waktu sampai jam berapa ya? 16.20. Bolehlah kita mulai Iya, ini Pak. karena takutnya nggak lama-lama juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang lain kabari ya, suruh join link yang ini ya. Saya tadi link sana ada gangguan. Pak. Kok belum mau slideshow ya? Nah, hari ini kita masuk di pertemuan kelima MK Kebijakan Sumber Daya Perairan. Nah, kali ini kita membahas tentang kebijakan dalam pengolahan sumber daya perairan di negara sekitar. Nah, jadi kita lihat mereka kemarin kan dari pertemuan 1 sampai 4 kita udah bahas yang di Indonesia ya. Sekarang kita coba bahas yang di daerah luarnya, yang bisa dicontohinya itu sini ambil contohnya Malaysia sama apa nih, Thailand. Mari kita lihat ya. Nah, di sini diceritain pertama Malaysia dulu kan. Malaysia memiliki zona ekonomi eksklusif ZEE tertutup seluas 475 km persegi atau 1,5 kali lebih besar daripada luas Malaysia. Nah, jadi maksudnya itu mereka punya zona ekonomi eksklusif lebih besar dari wilayahnya. Nah, jadi ada yang masih ingat nggak ZEE itu apa? Ada yang masih ingat ZEE? Pak. Apa? Batas lautan. Batas lautan. Oh, iya sih. Bisa dikelola oleh orang, Pak, yang berhak. Dikelola oleh rakyatnya maksudnya. Punya batasannya tuh batasan antar negara yang bisa dikelola oleh masyarakatnya. Jadi dibilang zona ZEE-nya itu lebih besar daripada wilayahnya. Mungkin wilayahnya kecil, zona perairan yang bisa dimanfaatkannya tuh lebih besar. Nah, contohnya ini nih. Ini bagian yang Malaysia yang dempet sama Thailand yang berdekatan gini. Sementara yang sebelah sana mungkin kecil. Nah, ini memang 2 kali lipat lebih besar areanya yang arsir yang di luar pulau. Dan Malaysia adalah salah satunya negara yang menerapkan zona pesisir manajemen CZM melalui sistem federal yang memiliki 3 tingkat pemerintah. Nah, jadi dia pengolahan pesisirnya ada dibagi dalam beberapa bagian, yaitu ada ada 3 federal, yaitu negara bagian dan negara lokal. So ada yang kesatuannya juga. Mungkin negara bagian tuh yang karena mereka terpisah 2 ya. Habis itu juga ada daerah yang lokalnya, baru dia nanti yang pemerintah secara keseluruhan. Pelaksanaan CZM Coastal Zone Management ya dicapai melalui 4 tujuan. Ya, jadi ada 4 tujuan untuk mendukung pembagian zona wilayah pesisir di sana. Ada 4.
4 tujuannya yang diantaranya dorongan dan memperkuat partisipasi pemangku kepentingan dan kerjasama antara perencanaan dan pelaksanaan lembaga. Nah, di sini maksudnya tuh untuk memperkuat ini pemangku kepentingan ibaratnya yang kelola nanti diberi wewenang supaya bisa merencanakan sesuai dengan koordinasi dengan daerahnya. Nah, jadi mereka tuh lebih mengutamakan stakeholder. Kalau kita bukan stakeholder, itu stakeholder juga sih. Karena saya tadi mau bilang kalau di luar dia ditamain stakeholder, tapi kalau di Indonesia ditamain ke dinasnya atau bupati atau provinsi. Tapi rupanya kan saya tadi lupa, bupati dan pengelola itu sama-sama stakeholder. Cuman di sini nggak disebutkan stakeholder yang mana. Dia bilang cuman pemangku kepentingan lah atau stakeholder ya. Mungkin kalau areanya kabupaten ya bupati yang melakukan, atau areanya nanti di daerah ataupun emang setiap dikelola itu daerah kabupaten. Cuman nanti ada kabupaten yang mengelola sendiri, ada juga pakai jasa ya, pakai jasa konsultan atau pihak ketiga. Nah itu maksudnya tadi. Cuma di sini nggak disebutin pihak mana yang menggunakan. Di sini cuma dibilang dikelola oleh pemangku kepentingan untuk perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian melakukan konservasi dan keberlanjutan sumber daya alam termasuk rehabilitasi hutan dan pengurangan eksploitasi terhadap flora fauna. Ini sama juga kayak di tempat kita kan, dia ada konservasinya juga biar sumber daya alam tetap ada dan flora fauna juga masih ada. Sama lah, hampir sama, belum ada beda. CZM membutuhkan pengurangan polusi terutama udara dan pencemaran air dari limbah padat dan beracun dan zat berbahaya. Ini juga sama ya, pengurangan polusi itu ya dari limbah pabrik atau apa kan. Kemudian juga pencemaran air sama dari PT-PT atau buangan dari mana. Limbah padat itu ya kayak sampah ya. Kalau limbah cair itu yang dari PT atau dari industri yang dibuang ke laut. Tapi kalau limbah padat ya sampah lah atau apa banyak lah limbah padat dan bahan beracun serta zat berbahaya. Sama. Kemudian yang keempat, pembentukan rencana induk untuk perencanaan, penggunaan lahan, zonasi, dan manajemen untuk mengurangi dampak banjir. Oh ini nih, mereka tuh ada, ini mungkin bedanya di sini. Kalau di sini dia di setiap daerahnya itu ada perencanaan lahannya ini untuk pakai untuk apa. Habis itu daerah ini kalau dipakai untuk apa, arah buangnya di mana, supaya dia mengurangi banjir. Misalkan kita udah bikin tahun 2020 ada beberapa PT, ada beberapa industri, udah ada alur pembuangan air atau parit ataupun apabila ada musim hujan atau apa udah pas alirannya. Cuman nanti di tahun-tahun berikutnya ini dibangunlah di daerah yang aliran sungai itu. Karena ketutup aliran sungainya nggak tahu lari kemana, itu banjir yang saya duga kayak gitu kalau di beberapa daerah Indonesia. Tapi kalau di sana udah direncanain pembangunannya, kawasannya di sini nggak boleh bangun di sini khusus buat aliran air, biar airnya kalau emang dari alamnya dia turunnya dari gunung ke sini, biar dia turun ke sini, jangan dibelokkan ke tempat lain. Kalau dibelokkan tempat lain tuh bisa dia belok, kalau pas lagi banyak nggak belok, dia tetap lari ke jalur utama. Itulah menyebabkan banjir. Jadi kalau saya simpulkan dari tujuan pengelolaan pantai dari ada 4 faktor tadi, cuma 3 yang sama kayak Indonesia. Satu bagian lagi itu ini agak berbeda, cuma di Indonesia udah ada sih. Menurut kalian ada nggak sih di negara Indonesia yang menerapkan sistem pengairannya pencegah banjirnya bagus? Ada nggak? Saya mau bilang contohnya Jakarta tadi, cuman Jakarta banjir rupanya. Mau bilang Bogor banjir juga. Mau bilang Aceh Aceh bagus juga sih, cuman karena belum banyak ahli bangunannya mungkin, atau masih banyak sungai, mungkin banjirnya nggak begitu sering. Kalau di daerah yang Pak lain tuh udah banyak industri kan, udah susah, maksudnya aliran airnya mungkin udah banyak ketutup sama bangunan atau apa, atau sungai-sungainya udah banyak orang tinggal, banyak buang sampah, macet. Nah itu dia menyebabkan banjir. Tapi kalau dikelola dengan baik bisa mencegah banjir. Itulah. Ini dapat 4 slide ya. Ada yang mau tanyain nggak sampai sini? Kalau udah paham,
lanjut kita. Kalau belum, kalau udah mau tanyain, silahkan tanyain. Kalau emang nggak tanyain, kita lanjut. Mana nih, Kasman? Ada yang tanyain, tuh lanjut. Lanjut, Pak. Wih, lanjut, mantap. Nah, pelaksanaan ICZM ini I-nya integrated ya, terintegrasi, artinya tuh kayak contohnya di gambar nih. Dia kan udah ada penentuannya, ini areanya itu. Cuman kan dia penentuan nih, misalkan kalau di Pak kita kan ini tahun 2021. Tahun 2022 tuh lain lagi, nanti udah ganti pemimpin, ganti stakeholder, ganti lagi menunya, dibangunlah di sini, bangun sini, bangun situ. Nah, sementara itu yang bikin nggak rapi pembangunannya ataupun bikin banjir. Bukan nggak rapi, bikin banjir. Harusnya saat dikelola nggak rapi, ya salah pembuangan, pas musim hujan juga terhambat aliran buangnya, mengakibatkan banjir itu. Kurang lebihnya gitu maksudnya. Ataupun nggak dibangun, bukan banjir, limbahnya apa ya? Misalkan ada pabrik yang buangan limbah berbahayanya harus dekat laut. Nah, cuma karena terlalu jauh, dia dikasih izin yang jauh dari laut, ya dia buangnya mungkin ke sungai. Ke sungai kan ya berbahaya. Nah, gitulah. Kurang lebihnya gitu. Stakeholdernya harus dikasih pemahaman, jangan dikasih izin misalkan bangun-bangun di tempat yang areanya strategis. Jadi harus bangun di tempat yang khusus untuk pembuangan limbah atau apa. Biasanya dekat laut sih. Ya, setiap pabrik-pabrik besar itu setahu saya dekat laut. Di sini pelaksanaan ICZM dimulai dari Semenanjung, Malaysia, dan Sabah. Tujuan dari manajemen berkelanjutan di zona pesisir Sabah yang meliputi 4 tugas. Nah, di situ di contohnya di Malaysia dan Sabah itu dia ada 4 tugas. 4 tugas utama yaitu penentuan zona pesisir. Nah, zonanya tuh lihat, oh ini zona pesisir atau bukan. Nah, zonanya dari sini dipetakan dulu sebatas mana sih zona punya dia. Sebatas yang ZEE tadi kan. Oh, ini batasnya. Ini batas dari pinggir pantainya semana. Nanti udah dapat batasannya, itu baru selesai tahapan 1. Kalau tahapan 2-nya menentukan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi mereka di sini baru dia rencana pengolahannya. Oh, ini cocok buat bikin apa kan? Bikin keramba ataupun cocok buat wisata atau cocok industri. Nah, habis itu kalau bisa mereka kayak disuruh bikin gambaran ya, rencana kerja jangka panjang. Apakah ini sumber dayanya cuma ada 2 tahun. Oh, kalau cuma 2 tahun ya nggak usah mungkin, ataupun dibuat jenis lain aja, ataupun dibuat apa ya, keramba. Oh, ada bikin keramba. Oh, sini air deras atau apa. Kalau air deras kayaknya nggak bisa deh, suhu sini nggak bagus. Mungkin nggak usah bikin keramba tadi karena nggak berkelanjutan. Biarpun ada investor yang mau kasih modal. Oh, saya ada modal nih, kita bikin ini yuk, bikin itu. Nah, udah oke dah semua, udah survei lapangan. Nanti ada survei yang tim pemerintah ini atau stakeholder lain dicek. Oh, di sini yang betul sih udah ada modal dapat. Cuman tingkat apa ya, tingkat arusnya deras. Habis itu tingkat apa namanya, upwelling ya, upwelling sama downwelling itu yang ada sesekali muncul dari air dari dasar laut muncul ke atas itu mengakibatkan perubahan suhu dadakan. Nah, itu bisa mati itu ikan. Oh, sering terjadi upwelling. Nggak usah aja. Nah, itu maksudnya kita bikin lingkungannya itu yang mendukung usaha berkelanjutan. Jangan sampai cuman gara-gara ada modal udah langsung dibangun. Rupanya cuma nggak berkelanjutan ya, banyak diterbuang ataupun merugikan lahan. Nah, tujuannya itu di luar negeri ya. Di sini juga gitu sih. Sistem informasi manajemen, SIM, dan sistem informasi geografis. Oh, ini yang saya tahu kan sering sistem informasi geografis itu lebih kepada pemetaannya. Jadi pemetaannya itu dikasih lihat, oh ini daerah apa. Tapi pemetaannya ini kan pemetaan yang darat ya. Tapi kalau yang laut itu dia lebih mendetil lagi nanti. Lebih mendetil gambar-gambarannya. Oh, ini area jalur transportasi laut, ini jalur apa. Jadi misalkan di daerah apa ya, ini ada bukan kalau transportasi kapal kelihatan, tapi kalau yang area penyeberangan nelayan atau apa, nah di situ bukan penyeberangan sih, lebih tempat area dia mencari ikan. Nah di situ mungkin nggak dibangun keramba ataupun nggak dibangun PT industri. Jadi itu emang lokasinya. Jadi kalau kita gambarkan nanti, kalau kalian nanti ada masuk mata kuliah pembuatan peta, nanti suruh buat kayak mana sih peta di daerah Melabuh nih, apa aja di Aceh Barat nih. Kalau kita lihat cuman air, jalur kapal feri yang ke Simelu itu sama jalur nelayan. Nah, sebenarnya tuh kalau dipetakan lagi ada jalur nelayan tuh kemana aja dia rutenya. Habis itu jalur kapal feri ini mana, habis itu juga
jalur untuk keramba di mana, cuman di sini nggak ada keramba ya, kayaknya nggak ada. Oh, di sana mungkin ada keramba, ataupun ada alasannya nggak ada keramba, perairannya deras atau apa. Kemudian yang sistem informasi manajemen ini tentang pengolahannya, rancangan pengolahannya seperti apa, di sana udah ada. Kalau kita ada juga, mungkin nggak begitu dipublish, ataupun kitanya yang kurang ini ya, kurang mencari lah. Maksudnya ada biasanya tuh perencanaan daerah tuh untuk apa. Kemudian yang keempatnya penerapan lingkungan dan komputerisasi untuk perencanaan tata ruang. Oh, maksudnya ini lebih menggunakan apa ya? Udah pakai digital lah. Maksudnya perencanaannya. Kalau ini kan kita juga ada digital mah rata. Ya udah lah, berarti sama-sama udah digital atau kelihatan. Cuman saya lihatnya kalau di mana ya? Mungkin kalau di kementerian ada pemetaan dengan digital tuh, tapi kalau yang mungkin di dinas belum ya. Kalian pernah lihat nggak peta tata ruang laut Aceh Barat? Pernah lihat atau enggak? Belum. Enggak, Belum. Pak. Itu kan itu wilayah orang lah, yang nggak mungkin kita masuk kantor orang. Oh iya, itulah makanya yang kayak Ricky bilang, kayak mana kita masuk kantor orang, harusnya itu ada ditampilkan di webnya, web Dinas Perikanan Kelautan Aceh Barat atau Bapeda Aceh Barat, ini tata ruang laut, tanpa harus masuk kayak Ricky bilang, kita bisa lihat. Cuman kan itulah mungkin penerapan lingkungan dan komputerisasi ini yang belum. Jadi kalau manual gitu, ada urusan apa dek masuk-masuk takutnya kan, ada mau ngapain. Nah, makanya kita perlu sekali informasi-informasi pengolahan perairan ini dari digital. Contohnya kalau di kampus sudah sih, kayak misalkan orang luar kan ya, sebelum kuliah di UTU, dia bisa lihat apa namanya, oh ada gedung ini, ada prodi ini kegiatannya apa, ini juga dosennya kompetensinya apa, atau itu terlihat dari luar. Tapi kalau yang info-info kayak gini belum lah. Makanya mungkin kita lebih membiasakan apa namanya, digital kayak gini. Cuman saya bilang tadi, mahasiswa kan ada juga yang kayak gini ya, ibaratnya tuh bisa lah mengelola informasi kegiatan mahasiswa untuk dipublikasi. Cuman kalau mahasiswa paling sebatas IG ya, kalau yang ini bukan IG, dia web ya. Tapi semoga tidak ada. Nah, kemudian kebijakan pengolahan perikanan laut dibagi ke 4 zona menurut jarak dan garis pantai. Oh, ini lebih pembagian zona berdasarkan jaraknya ya. Ada zona A, zona B, zona C, sama zona C2. Di sini ada, di sini nggak jelasin ya A atau apa ya. Kurang dari 5 mil laut, NM tidak dicadangkan untuk nelayan skala kecil menggunakan kapal tradisional. Mungkin satuan mereka ya NM ya, nggak mungkin nanometer. Ini 5 mil ini 1 mil berapa kilo? Ada yang tahu nggak? 1 mil berapa kilo? Bentar ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu, maksudnya kurang lebih gitulah. Nah, jadi kan jarak yang terdekat itu 5 mil ini digunakan untuk nelayan skala kecil menggunakan kapal tradisional. Nah, jadi kalau dibilang di situ untuk nelayan, ya nelayan yang kapalnya yang agak besar pakai motor atau yang lebih canggih itu nggak di situ, dia cari tempat lain karena ini khusus bersaing sesama kapal tradisional. Kemudian juga di zona berikutnya, zona B, nah itu menggunakan kapal ini yang 5-12 itu kapal 40 GT. Di sini kemarin saya ambil bahannya dari jurnal luar negeri ya. Pas saya translate nggak tertranslate nih mesinnya. Jadi dibilang ini tenaga kuda, harusnya kan yang GT itu. Makanya dibilang mil tadi nggak saya convert ke kilo. Nah, nggak apa, tapi kurang lebih gitulah 5 mil awal itu nelayan kecil, 5-12 itu kapalnya agak gede. Nah, situ mereka mencari sesama yang besar. Kemudian yang zona lebih besar lagi itu 12 mil untuk kapal yang lewat 40 GT. Ini udah ada gross ton kan. Kemudian yang zona C2 melampaui 30 sampai 70. Itu udah kapal yang besar lagi. Cuman harusnya ada ya kita. Kalian pernah lihat nggak gambar-gambar kapal kecil, kapal yang di bawah 40 GT, di atas 40 GT, sama yang GT-nya lebih besar. Bisa pernah lihat gambar? Pernah lihat? Pernah, Pak. Nah, Pernah. kalau pernah berarti yang saya sampaikan bisa dibayangin lah. Kira-kira tadi sesekali kita buat poster lah di prodi atau apa, ini kapal kecil, ini kapal berapa GT, ini kapal berapa. Jadi pas kita ke lapang atau mana tahu, oh ini
nggak kita bilang kapal itu aja, oh itu kapal berapa GT, ini kapal apa, penyebutannya juga beda kan, apa. Ah, ini dia zona-zona tadi. Nah, 5 mil itu segini, 5 mil. Lumayan lah, mungkin hampir apa ya nih ya, 5 mil. Ini B zone, C zone, C2. Kalau kita biasanya A, B, C pasti D kan, nggak mungkin A, B, C, C2. Nah, tapi nggak apa, ini kan yang di luarnya. Nah, sekarang kita masuk ke Thailand atau negara terakhir. Tadi yang sampai Malaysia ada yang tanyain nggak? Ada yang tanyain nggak Malaysia? Apa kalau nggak ada, tapi kalau kita bilang apa perbedaan tata kelola pantai di Malaysia sama Indonesia, ya gimana kita mau tahu, orang kita belum pernah pergi, cuma dijelasin teori doang. Kecuali tadi ada videonya, video juga ya, video yang bagus-bagusnya. Kalau kita cari berita juga bahasanya pun nggak tahu web mana, pokoknya kita tahu yang gambaran besarnya aja. Kalau sampai detail kali juga ya kita nggak tahu lah, kecuali ada yang pernah pergi. Lanjut Thailand ya. Thailand adalah punya kawasan pantainya itu 3.216 km, 2.000 mil. Berarti kalau ini 3.000 menjadi 2.000, berarti mil itu dia lebih besar pada kilo. Kalau 5 mil tadi mungkin ada sekitar 7 atau 8 km. Termasuk garis pantai terpendek di Laut Andaman dan garis pantai terpanjang di Teluk Thailand. Ini maksudnya tuh termasuk garis pantai terpendek di Laut Andaman. Laut Andaman ini kalian lihat di gambar, nah ini Laut Andaman. Nah ini kan di Thailandnya kan garis pantainya pendek dia, karena kan yang di Andaman itu punya Myanmar, punya Myanmar di garis pantai. Yang si Thailand itu kecil, pendek garis pantai. Tapi dibilang garis pantai terpanjang di Teluk Thailand. Oh, sini ada lagi dia, ada Teluk Thailand. Teluknya di sini ya. Nah nih, kalau bukan yang ini, karena kan teluk kan artinya laut yang menjorok ke daratan, laut yang masuk ke daratan. Lihat dari teluknya ini teluknya. Jadi dibilang ya garis pantai terpanjang di teluknya, karena teluk-teluk lain mungkin nggak besar lah teluknya sini. Lanjut, tindakan pelindungan. Oh, di sana melakukan tindakan pelindungan terumbu karang mendesak itu ibaratnya urgen lah, atau apa ya, atau sangat penting atau ingin disegerakan. Kabinet negara mereka menyetujui 4 langkah mendesak, 4 langkah yang diutamakan, yaitu penegakan regulasi perikanan untuk Angkatan Laut dan Departemen Pelabuhan. Oh, di situ mereka kalau Angkatan Lautnya sama di pelabuhannya lebih ketat, mungkin dilihat, mungkin ini ada sering patroli, itu kelengkapan dokumen nelayannya kayak mana kan, dokumen nelayannya harus lengkap, itu juga sering patroli nelayan asing, lihat juga tingkat pencemaran dari PT-PT atau industri. Jadi mereka lebih mengaktifkan angkatan laut sama daerah pelabuhannya. Kemudian patroli terumbu karang lepas pantai. Jadi sekitaran pantai itu ada yang patroli, mungkin lihat kualitasnya apakah masih bagus, apakah sudah tidak bagus lagi, ataupun ada yang nelayan menggunakan alat tidak ramah lingkungan. Pasti itu dilihat dari ini, dilihat dari kerusakan terumbu karang. Kalau emang patah di tempat wisata berarti ya dipijak wisatawan. Bisa juga patah kayak ada bekas tombak mungkin ya. Dia patahnya bukan dari atas, patahnya dari dalam ya. Nah, itu mungkin ada nelayan menggunakan alat-alat yang tidak bagus kan. Habis itu ada juga pemasangan tambatan pelampung di kegiatan pendidikan. Nah, maksudnya itu di daerah yang untuk edukasi ya, dia ada batasannya. Ini batasan wilayah untuk edukasi. Mungkin dia nggak dilakukan area penangkapan di situ, ataupun nggak dilakukan area pendirian PT atau KJA. Ini khusus buat edukasi pelajar lah. Edukasinya ya mungkin ya harus ada ekosistem terumbu karangnya dikit, atau lamun atau biota-biota apa. Jadi pas orang praktek ke situ banyak lah yang bisa dilihat. Tapi kalau nanti ada area nelayan kan susah juga kita mau praktek nelayan cari ikan, agak susah. Kemudian juga kalau ada mau meneliti di sini juga ada banyaknya industri ataupun banyaknya aktivitas wisatawan, jadi nggak bagus lagi ya tampilannya, udah keruh. Nah, itu jadinya. Jadi ada zona khusus edukasi. Kalau di Pak kita ada juga sih namanya daerah TWAL lah. TWA
taman wisata alam laut atau taman laut lah. Itu emang untuk bisa juga untuk peneliti ataupun peneliti sama apa ya tuh ya, ekowisata atau praktek lah. Ibaratnya kayak tempat praktek. Kemudian ada pengalokasian dana. Pengalokasian dana itu berarti mereka banyak mengalokasikan dana untuk kawasan tersebut, kawasan perairan tuh biar apa ya? Kalau kayak misalkan mau bikin perawatan dermaga, perawatan pelabuhan, jadi alokasinya lebih banyak ataupun batas-batas yang di perairan tuh dibuat apanya ataupun ada edukasi ke nelayan pakai biaya juga. Jadi alokasi dananya lebih banyak. Tapi sini nggak jelasin apakah dana itu khusus membantu kapal nelayan atau dana itu untuk fasilitas. Tapi bagusnya dana itu buat fasilitas. Kalau bantuan dia bakal habis lagi kalau dipakai sama beberapa orang. Tapi kalau dibuat fasilitas banyak yang bisa memanfaatkan, bukan hanya sekelompok tertentu. Kalau bantuan itu nggak bisa semua dia, cuman beberapa aja. Ibaratnya ya ada yang nggak dapat, ada yang dapat. Tapi kalau fasilitas mau yang siapapun dapat, walaupun dia bukan nelayan juga. Kemudian wilayah pesisir Thailand yang kaya dengan berbagai sumber dari pesisir dan pantai yang luas cocok untuk pengembangan wisata. Nah, kalau yang Malaysia tadi dia konservasi lah utamanya. Kalau di Thailand ini lebih cocok untuk wisata karena sumber daya alamnya bagus kan. Hutan mangrove yang berlimpah, komunitas terumbu karang menyediakan habitat perikanan. Nah, di situ ada banyak mangrove-nya, habis itu juga karangnya juga banyak menghasilkan ikan atau apa kan. Jadi emang cocok untuk wisata. Kemudian ada berbagai konflik muncul karena persaingan penggunaan sumber daya pesisir. Nah, di situ konflik itu mungkin konflik internal. Jadi misalkan ada bikin tempat yang ramai datang wisatanya, ya kalau kita ada modal atau apa, pasti orang lain mau bikin juga. Ah, si A bisa bikin tempat wisata yang bagus, saya juga bikin lah. Nah, konfliknya gitu. Nah, konfliknya bukan berebut lahan, tapi semakin banyak apa ya? Semakin banyak wisatawan, semakin banyak juga tekanan ke alam tersebut. Mungkin ya terumbu karangnya lebih banyak masyarakat wisatawan banyak berkeliaran di sini kan mengakibatkan ini ya sedimentasi dia. Nanti nutupin karang, buang sampah sembarangan, buangan juga besar. Habis itu juga limbah, kotoran juga ada. Kotoran ini makanan mungkin ada yang buang sembarangan atau apa kan. Nah, jadi situlah konflik si pengelola kawasan dengan kawasannya. Dan sekitar 55% terumbu karang utama Thailand Laut Andaman dan sisanya terletak di bagian barat dan timur Teluk Thailand. Nah, diceritain yang di menghadap yang Teluk Andaman tadi dari 55%, sisanya tuh di Teluk Thailand. Coba lihat petanya ya. Bisa balik nggak nih? Jauh juga baliknya. Ah, ini dia. Ini terumbu karangnya banyak di daerah sini nih. Nah, yang di Teluk sini nggak begitu banyak. Dia banyak tuh yang di daerah luarnya. Yang di sini mungkin nggak banyak terumbunya, gitulah. Tidak hanya terumbu karang yang penting bagi sumber mata pencaharian bagi masyarakat desa setempat, tapi juga berfungsi sebagai tempat penampungan ikan dan krustasiaa sebagai tempat rekreasi bagi wisatawan. Nah, di sini terumbu karang itu kan ya untuk ini mereka biar kalau ada banyak terumbu kan ya banyak hasil laut ya banyak ikan untuk menaruh apa tuh ikan kecil biar nggak dimangsa. Jadi ibaratnya tuh bukan terumbu aja, kalau terumbu aja orang ya nggak datang juga kalau nggak ada ikannya. Nah, tujuannya mereka menjaga terumbu karang biar banyak hasil perikanannya untuk tujuan wisata tadi, biar menarik wisatawan. Terus ada juga di situ, kerusakan terumbu karang ini telah dihasilkan dari aktivitas manusia. Nah, jadi di daerah sana ada juga sebenarnya kerusakan-kerusakan, yaitu ya ulah mereka sendiri, yaitu ada peledak ya, menangkap ikan pakai peledak, habis itu juga pakai pukat yang harimau, kemudian karena jangkar perahu, polusi dari darat, dan penambangan timah. Kalau penambangan timah kan sama aja kayak pemanfaatan hasil alam, tapi ada dampak negatifnya juga ke perairan. Kemudian ada juga yang dari polusi dari daratan, mungkin ya buangan dari masyarakat ya mengakibatkan pencemaran. Nanti ada juga karena kan hampir sama lah, setiap ada kegiatan pasti ada pencemarannya juga. Penangkapan pakai bom ikan ini juga tetap ada, itu yang mengganggu di daerah tersebut ya.
Lanjut, industri pariwisata di Thailand sana telah berkembang secara signifikan sebagai akibat dari atraksi alam pesisir negara dan kepentingan pemerintah dalam mempromosikan pariwisata. Nah, maksudnya tuh di daerah sana, di sana karena mendukung untuk wisata, jadi udah banyak dia dibuat tempat-tempat wisata. Jadi mungkin menjadi ini sektor pendapatan bagi negara karena kan ada pajaknya ataupun karena kalau wisata tuh udah pasti dia bukan wisata wisata doang aja yang masuk, tapi dia ada dari urus visa ya, urus visa, habis itu juga tiket penerbangan ataupun yang lain-lain. Nah, jadi dia dapat dari situ juga, bukan hanya dari orang yang berkunjung wisata tadi. Nah, di itu kan udah semakin banyak orang wisata juga semakin banyak sampahnya nih, karena kan nggak semuanya teredukasi. Itu yang takutkan tadi. Memang satu sisi bagus untuk pendapatan negara masyarakat, tapi kalau yang dihitung dari apa namanya, dari keadaan alamnya bisa merusak. Cuman ini bisa diatasi sih kalau setiap orang itu dia sadar lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, jangan ini, jangan itu ya, tetap aman pasti. Namun pariwisata di Thailand meskipun penting bagi penerimaan devisa, telah menghasilkan sejumlah dampak lingkungan dan sosial budaya yang merugikan. Ini kayak saya bilang tadi, kalau pendapatan ke negaranya banyak karena banyak orang asing berkunjung. Tapi dari segi alamnya mengalami kekurangan. Pembangunan yang tidak terencanakan dan tidak terbatas dari hotel dan infrastruktur mengakibatkan kerusakan pantai dan kemunduran kualitas air. Nah, kemunduran maksudnya kan semakin banyak dibangun ya, kayak hotel ya atau cottage ya. Nah, itu kan ada hasil buangannya juga, ada limbah-limbah, limbah sabun mungkin atau limbah apalah banyak lah limbah hasil makanan kan. Nah, semakin banyak dibangun semakin banyak limbahnya. Jadi kalau bisa ini, kalau yang di teori ekowisata tuh kalau biar seimbang ada batasannya. Di satu daerah misalkan ini cocok buat dibangun resort itu ada 5. Nah, sementara orang lain kan kalau udah 5 cari lokasi lain. Biasanya orang nggak mau cari lokasi lain. Di situ kan rame. Saya juga mau bangun di situ lah. Saya nggak mau ke orang lain. Nah, semakin banyak ini bangun ya semakin susah lah daerah itu menahan limbahnya atau apa. Kalau di sementara kan ada yang bilang laut itu kan bakal pulih sendiri. Kalau pulih sendiri itu kalau tekanannya sesuai yang daya dukung yang dikaji oleh akademisi. Kalau akademisi bilang situ cuma bisa untuk 4 atau 5 cottage, ya 4 atau 5 jangan lebih. Kalau lebih pada itu nggak sanggup lagi. Nah, itu yang perlunya kebijakan. Bahwasanya kita harus kuat buktikan kalau itu nggak bisa lebih dari 4 atau 5 bangunan. Biasanya cuma segitu. Harus kita bisa jelasin ke investor ataupun dari kita bisa jelasin dengan bukti-bukti yang pas dan solusi yang lainnya. Karena kan kalau nggak ditegasin orang tetap mau bangun di tempat yang ramai. Karena kan pasti nggak mau dia kalau di sini ramai dia bangun di tempat yang lain yang baru. Walaupun tempat yang baru juga berpeluang bisa ramai. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Rina mana tanyain nggak atau lanjut? Masih belum, Pak. Lanjut ya. Bentar ya. Di sini upaya dalam pengelolaan dan mengendalikan sumber daya akses terbuka perikanan. Nah, di sini mereka ingin cari tahu kayak pengen dengar dari masukan dari orang lain lah. Kayak mana sih cara kelolanya? Kalau yang dari kita, dari negara kayak gini. Kalau dari orang lain mungkin jangan ada ide bagus nih. Habis itu mereka minta bantuan. Ya, ada ketahuan pula. Saya mau tanya tadi. Kalau negara tuh dia ingin mengelola suatu kawasan, tanyanya kemana ya? Ya pasti dia tanyanya ke kampus, di akademisi. Tanya akademisi atau tanya ke LSM jarang. Atau lihat negara lain. Kalau bukan lihat negara lain, tanya akademisinya. Kalau di sini contohnya dia tanya ke akademisi. Nanya dari Universitas Kasetat atau Unika. Jadi mereka pasti bukan Unika singkatannya, bahasa merekanya. Membuat program pengolahan perikanan berbasis masyarakat. Nah, mereka bikin program pengolahan perikanan berbasis masyarakat dengan bantuan antara negara sama kampus. Kalau di sini ada sih, ada juga. Kita juga menerapkan untuk mengadvokasi keterlibatan lain lokal dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan proses. Oh, kalau kita kan kalau kita ini lebih memberdayakan mereka biar mereka tuh bisa memanfaatkan hasil laut. Kalau di sini bukan ya. Kalau di sini contohnya kali ini mereka tuh dikasih kewenangan untuk mengelola. Jadi idenya ide masyarakat.
kayak kebalikannya ya, kalau dari kita lihat potensi daerah kita yang kelola, tapi kalau di sana kasih kewenangan buat masyarakat yang kelola. Jadi terserah masyarakat, mereka mau kelola kayak mana, kita bantu support dana aja atau apa. Kemudian semua kawasan terumbu karang dijadikan sebagai kawasan hutan lindung, melarang setiap kegiatan yang merugikan lingkungan habitat ikan karang. Nah ini kalau kita baca yang baris ketiga ini bisa, kalau lihat terkoneksi dengan baris 2, bisa jadi masyarakat tuh bilang ini untuk konservasi aja, jangan dimanfaatkan. Cuman kalau yang udah jarang pasti ada. Kalau dikasih ke masyarakat untuk biar aman terumbu karang, pasti mereka ingin tetap eksploitasi. Cuman ada juga yang mereka paham loh, bahwasanya kalau ada terumbu karang mereka lebih mudah cari ikannya dibandingkan nggak ada terumbu. Jadi udah tepat pilihannya dikonservasi. Mungkin menangkapnya pakai alat-alat yang ramah lingkungan atau apa, bukan penangkapan yang berbahaya itu pakai pukat harimau atau apa kan. Memang dapatnya banyak, tapi bisa rusak. Mending mereka nangkapnya dikit-dikit tapi berkelanjutan. Maksudnya di situ. Kemudian lanjut keberhasilan dalam pembelajaran dari aplikasi ICM selama studi percontohan di Pulau Phuket. Nah, maksudnya mereka ada suatu daerah atau kabupaten atau tempat tertentu yang dijadikan percontohan. Karena kalau langsung diterapkan di semua daerah, kalau berhasil, bagus, berhasil semua. Tapi sekali gagal, ya gagal semua. Nah, makanya dibuatlah contoh di beberapa daerah dulu. Contohnya di Phuket tadi. Perlindungan terumbu karang berbasis masyarakat dengan pengelolaan limbah telah berhasil dilaksanakan di sana melalui pendidikan masyarakat lokal dan kampanye kesadaran di Patong. Mungkin Phuket dan Patong ini berdekatan ya. Nah, di situ metodenya tuh mereka mendidik masyarakat, ngasih edukasi lah. Kayaknya lebih cocok edukasi masyarakat daripada gerakan pungut sampah atau gerakan bersih sampah atau gerakan bersih pantai. Nah, tunggu dibuang dulu sampah-sampahnya, baru kita kutipin, kita bersihkan. Oh, capek gitu. Mending diedukasi masyarakatnya supaya jangan buang sampah di situ, supaya air bersih, mudah mencari ikan, dan bisa juga datang wisatawan atau apa. Nah, lebih gitu sih. Tapi kalau semua orang ya tetap lebih enak mengedukasi, karena mengedukasi kita nggak capek, karena kan bisa dibilang lebih enak mana, hidup bebas, kita buang sampah suka hati kita, nanti ada gerakan bersih-bersih sampah, atau dari awal dibilang nggak usah buang sampah sana, kita buangnya ke tong atau buangnya kemana, emang ada usaha dikit, ada usaha untuk kita gerak dikit untuk buang ke tongnya atau kemana. Nah, tapi kita nggak capek perlu ngutip, dan perairannya juga bersih. Nah, sebagian orang kan, sebagian orang takutnya, sebagian orang tuh kita dan kalian begitu di laut atau apa malas buang tong jauh, lempar aja ke laut itu, toh nanti ada yang pungut, ada gerakan bersih sampah, ada gerakan bersih pantai, nanti juga akan terpungut. Nah itu dia, kalau setiap orang pikirnya kayak gitu ya sama aja sih. Makanya ini susah kali. Kalau teorinya gampang, teorinya dibilang kita mengedukasi masyarakat, menyadarkan masyarakat. Nah masalahnya kita masyarakat juga. Nah, kita nih tipe yang kayak gitu nggak sih? Jangan-jangan ya nehon. Kalau di laut agak susah. Misalkan ya, itulah kayak daratan nih di Honda. Habis ada minum aqua, nah, habis itu pura-pura lepas dari tangan tuh aqua, ada jatuh jalan. Ibaratnya gitu. Jangan sampai kalau ada kata-kata edukasi masyarakat tuh hal yang paling gampang. Padahal edukasi masuk kuping kanan, itu tumpah di kuping kiri. Marah. Lanjut ya. Aktivitas pendidikan kesadaran publik meliputi pelatihan, pemandu pendamping, pendidikan pada pembuatan tambatan pelampung, dan pembentukan tanda-tanda informasi. Oh, ini udah pelatihan lanjut. Oh, tadi yang dasar kali, yang sampah itu terlalu dasar lah. Ini mereka udah tingkat lain ya. Pemandu pendamping. Maksudnya tuh lebih kayak penyuluh. Kalau penyuluh daerah kita ini masih teori dia, teori, dan banyak ke budidaya, belum ada penyuluh yang laut. Kalau penyuluh laut ini dia agak jarang, kalau di sini jarang. Di sini penyuluhnya itu khusus buat nelayan, bantu-bantu asuransi nelayan, bantu-bantu pendataan lain, bukan dia kayak gini turun lapang ini. Dia di sana mungkin ada pendamping lapang namanya. Nah, jadi dia disiapkan dari pemerintah buat nunjukin ke masyarakat kayak mana sih cara transplantasi karang, cara buat koloni baru. Kalau ada yang contohin masyarakat paham, tapi kalau nggak ada contoh masyarakat bingung juga, ini kenapa nggak berkembang, padahal
masyarakat ada betul caranya, cuman salah dikit, lupa ditaruh di area yang banyak planktonnya atau banyak yang jauh dari sedimentasi. Padahal cuma gara-gara hal kecil, cuman kan nelayan nggak tahu dia. Tapi kalau yang ini kan paling enggak dia udah apa ya, udah dikasih edukasi atau pendidikan, bisa dijelasin, oh di sini taruhnya Pak yang ada cahaya matahari, karena yang bersimbiosis dengan karang itu dia butuh fotosintesis. Kalau nggak fotosintesis nggak berkembang dia karangnya. Padahal cuma hal-hal simpel gitu. Membantu pendamping pendidikan pada pembuatan tambatan pelampung. Misalnya tempat yang apa ya, ada kode-kode sini bikin tambatan pelampung nih, kawasan karang, jangan di sini tangkap ikannya, ataupun ini laut dalam, ataupun itu area nelayan, itu perlu dikabari batas-batasnya. Kemudian pembentukan tanda-tanda informasi. Informasi itu semacam kayak pamflet ya. Lebih pamflet itu, pamfletnya ya jangan pamflet yang sederhana, dilarang buang sampah di sini, dilarang tangkap ikan pakai bukan, harus kayak informatif. Baguslah didesainnya, dijelaskan juga di manfaatnya apa, kerugiannya apa, harus ada yang bagus lah narasinya, yang menarik. Jadi nelayan tuh lebih dengar atau apa kan. Selain itu, manajemen limbah padat adalah masalah lingkungan penting. Manajemen limbah padat maksudnya tuh sampah. Sampah-sampah tuh dibagusin lah cara kelolanya. Kalau makanya ada orang bilang di Indonesia pernah ada tuh gerakan yang kayak pilah sampah, ini yang plastik, ini sampah organik, ini sampah apa, udah dipilah di 3 tong, dimasukin ke dalam tong. Tong kuning itu 1 tong diaduk lagi, kan sama aja tuh. Nah maunya itu dia harus dari awal tuh dimanfaatkan. Kalau yang sekarang kan buang-buang itu aja, tapi sekarang udah mulai dimanfaatin ya. Cuman kita nggak mendukung prasarananya. Saya waktu itu pernah nonton TV yang di daerah Jawa apa ya. Dia kalau ada kita kumpulin sampah botol aqua yang kita bersihkan sendiri, bisa ditukarkan dengan kopi entah apalah. Nah jadi itu kan nanti dia bisa diekspor luar negeri. Kayak saya nengok ada bikin baju bola dari bahan plastik ya. Nah dari ada, kalau kerajinan sih agak jarang, masih agak semacam souvenir ya. Tapi kalau baju dari bahan plastik itu kan udah termanfaatkan ya. Jadi kalau orang udah pilah sampahnya yang plastik, kalau kita kadang nggak tahu dikemanain, satuin lagi dibakar. Tapi kalau mereka udah tahu mau dijadiin apa, ya disatuin, dikumpulkan sesama plastik, jadikan baju dari plastik misalkan. Ada deh kalau kalian buka pabrik Nike atau pabrik apa yang buat baju dari plastik, jadi ada dia caranya. Kemudian ada juga sampah organik itu dibikin pupuk kompos. Nah, jadi mereka langsung arahkan ke penampungan. Di sini bisa bikin kompos, kan lumayan tuh dapat uang tambah atau apa. Kalau kita mungkin belum gitu dimanfaatkan, kayak itu tadi, disatuin terus semua, tumpuk di suatu tempat, bakar atau apa. Udah deh, nambah karbon. Tapi nggak tahu juga, mungkin udah ada juga cara-caranya. Nah, kemudian di sini beberapa langkah lebih penting diupayakan, meliputi rencana aksi manajemen mutu air yang menetapkan kursus pelatihan lingkungan. Nah, mereka tuh bikin kursus apa namanya, kursus pelatihan lingkungan tuh kalau kita jarang sih. Kita cuman ini paling. Oke, saya dulu waktu kuliah dulu ada penanganan mamalia terdampar, habis itu juga. Iya cuma sebatas itu sih kalau mamalia terdampar. Kalau tentang manajemen kualitas air dia belum kursus. Yang adanya tuh untuk keahlian profesi kayak AMDAL tuh kan. Nah itu belum. Kalau di sana udah ada kursus tentang mutu air yang menetapkan kursus pelatihan lingkungan, menilai kapasitas pelatihan di dalam negeri dan luar negeri. Oh maksudnya tuh kualitas orang-orang ini dilatih bagaimana melihat kualitas yang baik lah. Kalau kita mungkin belum ya, ataupun kita nggak tahu ya. Dan melakukan seminar pendidikan dan menggabungkan konsep dasar pengolahan perikanan dan kurikulum. Oh, maksudnya itu mereka tuh kurikulum lingkungan dan pengolahan perikanan tuh udah ada dari tahapan mungkin dari SD ada, cuman nggak berat-berat dulu, yang jangan buang sampah ke perairan atau apa. Kemudian di SMP tentang bahayanya limbah plastik, kemudian SMA juga pengolahan kawasan konservasi berkelanjutan. Nah, jadi dia dari SMA tuh udah tahu jelasin fungsi-fungsi perikanan. Karena kalau di sini mungkin yang kalau bukan yang SMK perikanan, pas kuliah dia baru tahu. Kalau yang awal-awal dia nggak tahu namanya, dari negara mereka tuh udah diajarin dari awal gitu. Materinya udah habis. Mohon absen. Ada yang mau tanyain nggak nih?
Ada mau di question kan? Kebijakannya. Sambil nunggu tuh sambil absen ya. Kasman ada mau tanyain nggak? Enggak ada, Pak. Woi, Kasman masih ngantuk. Ada, Pak. Devia ada tanyain nggak? Oh, Devia. Apa? Belum, Pak. Oh, belum. Ricky, Pak, ada yang mau tanyain? lanjut Pak. Lanjut. Mana lanjut dah habis materi. Ya, maksudnya nggak ada Pak. Iya, iya. Lanjut ke orang lain aja Pak. Oke. Kirain ada. Sumi mana? Eva, ada yang tanyain nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Rina? Mana sih Rina? Tadi ada Rina. Nggak ada, Pak. Oh, Rina nggak ada. Mila ada? Nggak ada, Pak. Bodoh, Pak. Nurul ada? Nurul lagi wisata kayaknya nih. Enggak, Pak. Dasteran dulu Pak. Masuknya Bisa. dasteran dulu. Wisata gimana mau tanyain ini, kalau bisa sudahi aja, Pak. Pak, bukan wisata. Oh, iya iya iya. Apa tuh? Masih di tempat masing-masing ya? Nurul masih Iya, di Pak. masih selatan ya, lainnya. Yang dari Melabuh siapa nih selain orang Melabuh? Yang udah di Melabuh. Oh ya, Ricky ada aja. Ricky ada lihat. Yang lain belum ya selain Ricky ya? Saya, Pak. Sumi tinggal Melabuh bukan? Orang Simelu tinggal Melabuh kan? Atau orang Melabuh? Iya, Pak. Atau orang Belum, Melabuh? bukan. Kan orang Melabu. Bukan. Berarti dari sini ya. Oke. Oke lah, berarti. Oh, itu di mana nih? Nurul Pak di apa tuh? Di atas awan atau di mana? Di atas pohon Ini ya. nanti pulang ke Subuh Salam Pak. Ikut Kasman. Bukannya kita ini mau mau kuliah, tapi kita lihat keadaan dulu. Kalau saya misalkan ada yang belum masih sepi, masih di sana semua, ya udah online dulu. Kalau udah berkumpul semua baru kita tatap muka, karena kalau 2 kali agak susah. Misalkan saya ngasih materi di sini untuk beberapa orang, tiba-tiba harus ngasih lagi yang online, kan 2 kali jelasin. Jadi kalau emang masih ada yang nggak di tempat, ya kita daring aja dulu. Karena kita lihat keadaan ya. Oke deh. Sekian. MK ini nggak ada praktikum ya, Pak? Kalau 3 SKS ada, harusnya nih biasanya ada, cuman kita lihat dulu protokolnya kayak mana, karena ini biasanya ke Panglima Laut ya, lihat stakeholder tadi. Habis kalau ke dinas nggak usah, kita langsung penerapannya di Panglima Laut itu ataupun di pelabuhan atau apa. Cuman kan itu dia, nanti pas lagi pergi ke daerah gitu nggak ikuti protokol, udah ditangkap. Yang cuman mencari, pokoknya itu kita lihat dulu, jangan sampai nanti melanggar atau apa. Pokoknya ini praktikum lapang yang nggak perlu daftar dulu di lab tuh. Itu lihat keadaan, ataupun nanti diarahin sama Pak Edo, karena saya masuk habis UTS di Pak Edo yang arahin biasanya. Kalau yang ini enggak. Oke deh, ada lagi nggak yang mau dibahas? Nggak ada ya? Kalau nggak ada yang bahas, berarti sekian dulu materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.